Selamat pagi, yang terhormat para juri, para narasumber, serta seluruh hadirin yang saya hormati. Pada kesempatan ini, kita akan memasuki rangkaian debat dengan mosi Dewan ini percaya bahwa cinta sejati tidak membutuhkan kesetiaan yang mutlak. Terdapat 4 tim yang akan berkompetisi, masing-masing terdiri dari 2 pembicara. Yang pertama, opening government, ada Aisyah dan Nadia. Yang kedua ada opening opposition, Rifki dan Aska. Yang ketiga closing government, ada Vistika dan Rilo. Serta yang terakhir closing opposition, ada Ikhwan dan Husna. Masing-masing pembicara akan diberikan waktu sesuai ketentuan. Tanpa berpanjang kata, kita akan segera memulai sesi debat pada hari ini. Baik, kita memasuki giliran pertama. Kepada pembicara pertama dari pemerintah pembuka, waktu Anda dipersilakan. Yang terhormat, Dewan Juri, dan para hadirin sekalian. Hari ini kami dari Opening Government dengan tegas mendukung mosi cinta tidak butuh kesetiaan yang mutlak. Mosi ini bukan untuk membenarkan perselingkuhan atau meremehkan komitmen, melainkan untuk mengkritisi konsep kesetiaan absolut yang seringkali menjadi beban tidak realistis dalam suatu hubungan. Yang pertama, kesetiaan mutlak adalah harapan yang tidak manusiawi dan hampir mustahil tercapai. Dalam banyak kasus pandangan umum, kesetiaan mutlak berarti pasangan harus sepenuhnya setia tanpa rasa tertarik atau perhatian kepada orang lain. Bahkan harus menempatkan pasangan di atas segalanya tanpa terkecuali. Harapan seperti ini menentang kebebasan alami manusia sebagai makhluk sosial yang memiliki perasaan dan interaksi kompleks. Manusia tidak bisa dikontrol untuk tidak pernah merasakan kagum atau tertarik pada orang lain. Cinta yang tidak sehat harus didasarkan pada kejujuran dan komunikasi, bukan aturan kaku yang mengajarkan memenjarakan perasaan. Jadi, cinta sejati lebih memerlukan komitmen yang rasional, bukan kepemilikan yang absolut. 2. Penekanan pada kesetiaan absolut justru membangun hubungan penuh ketakutan, bukan kepercayaan. Banyak hubungan yang hancur bukan karena pengkhianatan nyata, melainkan karena rasa takut dan curiga berlebihan. Jika kesetiaan harus dijaga secara ketat tanpa celah, maka hubungan pun menjadi syarat rasa takut dan pengawasan. Kecurigaan yang berlebihan ini seringkali menimbulkan pengawasan media sosial, larangan berinteraksi dengan lawan jenis, dan rasa cemas yang melelahkan secara emosional. Ini bukanlah cinta, ini adalah bentuk pengekangan yang menjauhkan kepercayaan dan juga kenyamanan. 3. Cinta perlu fleksibilitas emosional, bukan kekakuan dalam kesetiaan. Hubungan jangka panjang selalu mengalami dinamika dan perubahan, baik dari sisi karir, pertemanan, maupun kebutuhan emosional. Memaksakan kesetiaan yang kaku sama dengan menolak perubahan yang wajar dalam hubungan. Fleksibilitas dalam kesetiaan memungkinkan pasangan menerima kenyataan bahwa ada interaksi dengan orang lain yang sehat, ketertarikan ringan yang bukan ancaman, dan batasan hubungan yang dapat dinegosiasikan bersama. Ini adalah tanda kedewasaan dan kepercayaan antar pasangan. 4. Cinta yang dewasa adalah hasil dari keterbukaan dalam kesepakatan bersama. Kami tidak mengatakan bahwa ketiadaan kesetiaan adalah hal yang dibenarkan tanpa batas, tetapi bahwa definisi kesetiaan bisa sangat beragam. Setiap pasangan memiliki kesepakatan unik yang dibangun atas komunikasi, saling pengertian, dan pertumbuhan bersama. Apakah itu monogami longgar, kesepakatan personal, atau bentuk kepercayaan lainnya? Yang terpenting adalah adanya kesepahaman yang disepakati oleh kedua belah pihak secara sadar dan dewasa. Cinta bukan soal kesetiaan absolut yang kalau melainkan komitmen berdasarkan kepercayaan dan kesepakatan.
Dengan alasan-alasan tersebut, kami tegaskan bahwa kesetiaan mutlak adalah standar yang tidak realistis dan justru menyakiti secara emosional. Cinta yang sehat lahir dari kepercayaan dan komunikasi, bukan kontrol dan rasa takut. Hubungan yang kokoh dibangun dari fleksibilitas dan kesepahaman, bukan dari ketakutan yang membelenggu. Oleh karena itu, dengan penuh keyakinan kami mendukung mosi ini. Cinta tidak butuh kesetiaan dan mutlak. Terima kasih kepada pembicara pertama dari pemerintah pembuka. Selanjutnya, kita beralih kepada pembicara pertama dari oposisi pembuka. Waktu Anda dipersilakan. Terima kasih. Saya di sini sebagai pembicara pertama dari tim oposisi. Saya di sini berdiri tegak di hadapan Anda semua untuk menolak mosi hari ini dengan keyakinan yang penuh, yakni cinta tidak butuh kesetiaan yang mutlak. Kami meyakini dan akan membuktikan bahwa kesetiaan yang mutlak bukan hanya dibutuhkan, tapi merupakan syarat fundamental agar cinta dapat tumbuh menjadi ikatan yang sejati dan berkelanjutan. Di sini kami dari tim oposisi mendefinisikan cinta yaitu sebagai ikatan yang romantis, sukarela, dan komitmen yang didasarkan pada eksklusivitas emosional dan fisik. Cinta dalam konteks ini adalah pilihan aktif untuk membangun masa depan bersama-sama. Selain itu, kami juga mendefinisikan kesetiaan mutlak sebagai komitmen total untuk menjaga eksklusivitas dari ikatan tersebut. Hal ini mencakup integritas total atau kejujuran yang absolut dan penolakan total terhadap pengejaran hubungan emosional atau fisik yang berpotensi menyamai atau menggantikan ikatan yang utama. Lalu, kami dari tim oposisi juga akan menyampaikan sangan terhadap argumen disampaikan oleh tim OG. Yang pertama, tim OG mengklaim bahwa kesetiaan mutlak tidak manusiawi karena manusia secara alami tertarik pada orang lain. Kami dari tim oposisi setuju bahwa ketertarikan sesaat adalah manusiawi. Namun, kesetiaan mutlak bukanlah tuntutan untuk mengontrol perasaan, melainkan tuntutan untuk mengontrol tindakan dan batasan. Kesetiaan mutlak berarti meskipun seseorang menyadari bahwa daya tarik dari pihak ketiga, seorang tersebut harus membuat pilihan aktif dan rasional untuk tidak menindaklanjuti ketertarikan tersebut dan memilih untuk mempertahankan batasan emosional yang ketat dengan pasangan Anda sendiri. Hal ini sama sekali bukan harapan yang tidak manusiawi, melainkan hal atau tanda kedewasaan yang emosional dan penghormatan terhadap kontrak yang telah disepakati. Lalu yang kedua, tim OG berargumen bahwa penekanan pada kesetiaan absolut menghasilkan rasa takut, kecurigaan, dan pengawasan yang berlebih. Hal ini merupakan kekeliruan karena rasa takut dan pengawasan bukan disebabkan oleh adanya standar kesetiaan mutlak, tetapi karena disebabkan oleh masalah kepercayaan dan kontrol diri yang sudah ada pada individu dan pelanggaran kesetiaan di masa lalu. Dalam hubungan yang sehat, kesetiaan mutlak seharusnya memberikan kepastian yang justru menghilangkan rasa takut karena kedua pihak tahu bahwa batasan terpenting telah disepakati dan dihormati. Lalu yang ketiga, tim OG mendesak adanya fleksibilitas dalam kesetiaan untuk mengakomodasi interaksi sehat dan ketertarikan ringan. Kami setuju bahwa hal itu merupakan bahwa cinta memerlukan fleksibilitas, tetapi bukan fleksibilitas dalam komitmen inti. Fleksibilitas harus diterapkan pada hal-hal seperti jadwal kencan, karir, atau batasan pertemanan, bukan pada janji eksklusivitas emosional dan fisik. Ketika Anda memasukkan fleksibilitas ke dalam kesetiaan, Anda menciptakan wilayah yang abu-abu. Hal ini dapat merusak kepercayaan. Dengan adanya kesetiaan mutlak, batasannya lebih jelas dan tidak dapat dinegosiasikan. Lalu, argumen inti yang akan kami sampaikan. Yang pertama, yakni kesetiaan mutlak adalah pilar tunggal yang memungkinkan pembangunan kepercayaan, dan kepercayaan adalah modal sosial tertinggi yang membedakan cinta mendalam dari hubungan lainnya. Kesetiaan mutlak adalah resiko residual bahwa pasangan akan meninggalkan kita untuk mencari kedekatan emosional atau fisik di tempat orang lain. Resiko ini justru dapat memicu mekanisme pertahanan diri dalam diri pasangan. Orang-orang akan berhenti berbagi secara mendalam, menahan kerentanan, dan membangun tembok emosional. Sementara itu, kecemasan adalah pembunuhan cinta. Tanpa kesetiaan yang mutlak, kecemasan menjadi fitur bawaan dalam hubungan. Pasangan akan terus-menerus membandingkan diri mereka dengan pihak ketiga, menghabiskan energi emosional atau memantau, bukan untuk membangun. Cinta yang berkualitas tinggi adalah yang membebaskan kedua belah pihak dari beban keraguan dan kecurigaan. Kesetiaan mutlak membebaskan energi mental itu. Pasangan tidak perlu memikirkan pengkhianatan sehingga mereka dapat fokus pada pertumbuhan bersama, hubungan, dan kebahagiaan. Lalu, persahabatan tidak memerlukan kesetiaan mutlak karena tidak ada eksklusivitas romantis. Hubungan bisnis tidak memerlukan kesetiaan emosional karena fokusnya adalah keuntungan. Hanya cinta romantis yang mendalam yang menuntut kemutlakan ini karena hanya cinta yang mendalam yang menuntut kerentanan emosional total.
Lalu menghilangkan kemutlakan ini berarti menurunkan status cinta romantis menjadi sekadar persahabatan tingkat lanjut, dan itu bukanlah cinta yang sejati seperti yang kita bayangkan. Dewan Juri terhormat, kami telah membuktikan dari tim OO bahwa argumen dari tim OG keliru karena menyamakan kesetiaan mutlak dengan kontrol, padahal itu bukanlah komitmen yang dewasa. Yang kedua, mencabut kemutlakan kesetiaan berarti mencabut arti komitmen eksklusif itu sendiri. Dan yang ketiga, kesetiaan mutlak adalah prasyarat, bukan penghalang bagi kepercayaan yang tidak tergoyahkan. Mosi ini mencoba meyakinkan kita bahwa kita bisa mendapatkan fondasi tanpa pilar. Hal itu merupakan khayalan karena cinta membutuhkan struktur agar bisa bertahan dalam kehidupan. Struktur itu adalah kesetiaan mutlak. Kami percaya pada cinta yang kuat, bukan cinta yang rapuh. Kami di sini dari tim OO menolak mosi yang berbahaya ini dan menegaskan kembali nilai komitmen dan integritas dalam sebuah hubungan. Terima kasih. Terima kasih kepada pembicara pertama dari oposisi pembuka. Berikutnya kepada pembicara kedua dari pemerintah pembuka, waktu Anda dipersilakan. Saya sebagai pembicara kedua dari tim pemerintah pembuka hadir untuk memperdalam argumentasi dari pembicara pertama tim pemerintah pembuka. Yang pertama, kesetiaan mutlak menormalisasi kontrol halus. Pembicara pertama telah menjelaskan bahwa kesetiaan absolut adalah standar tidak manusiawi. Saya akan memperdalam lagi. Kesetiaan mutlak membuka pintu bagi kontrol yang dibungkus kata cinta. Saat seseorang menuntut untuk menjadi satu-satunya pusat perhatian pasangan, batas antara komitmen dan kepemilikan menjadi kabur. Lama-lama hubungan bergerak dari kita saling mencintai menjadi kamu harus mematuhiku. Dan yang terjadi setelah itu sangat mudah dikenali, yaitu larangan berteman, pengawasan aktivitas dan rasa bersalah yang ditanam secara halus. Ini bukan lagi cinta, ini adalah relasi kuasa. Dan relasi kuasa yang lahir dari kesetiaan mutlak hanya melahirkan luka, bukan kedewasaan emosional. Pembicara pertama juga telah menunjukkan bahwa tuntutan kesetiaan absolut sering berubah menjadi pembatasan. Saya ingin menegaskan bahwa ketika seseorang menuntut pasangan yang selalu hadir, selalu melapor dan tidak boleh berinteraksi dengan orang tertentu demi kesetiaan, ini bukanlah bentuk cinta. Itu adalah bentuk kontrol terselubung. Perlahan-lahan pasangan kehilangan ruang, kehilangan kebebasan, dan bahkan kehilangan dirinya sendiri. Hubungan yang sehat tidak lahir dari pengawasan atau aturan-aturan yang melemahkan untuk cinta sejati justru memberikan ruang, bukan membicarakan. Yang kedua, hubungan jangka panjang tidak bisa bertahan dengan absolutisme. Kesetiaan mutlak berbasis harus dan tidak boleh adalah konsep yang kaku, sementara hubungan jangka panjang bersifat dinamis. Dalam realitas dewasa, manusia bisa berkembang, kebutuhan akan berubah, lingkungan sosial juga akan berubah. Menuntut kesetiaan dalam bentuk yang absolut, di mana setiap perhatian, interaksi, atau rasa kagum harus dikendalikan, justru menciptakan hubungan yang tegang dan penuh ketakutan. Hubungan yang bertahan bukanlah hubungan yang kaku, tetapi yang memberikan ruang untuk pasangan. Yang ketiga, cinta sejati butuh ruang personal, di mana cinta sejati tidak berarti menyatukan dua kehidupan menjadi satu secara total. Sebaliknya, ia memberikan ruang personal seperti hobi, pertemanan, dan berpartisipasi dalam kegiatan sosial akan membuat seseorang menjadi berkembang. Bila kesetiaan absolut diterjemahkan sebagai larangan untuk melakukan hal-hal tersebut, maka ia membatasi perkembangan individu serta potensi kebahagiaan yang berasal dari relasi di luar pasangan. Jika kesetiaan dimaknai sebagai kamu hanya boleh fokus padaku, maka cinta berubah menjadi kepemilikan. Kesetiaan yang sehat adalah kesetiaan yang datang dari pilihan, bukan paksa. Terima kasih. Terima kasih kepada pembicara kedua dari pemerintah pembuka. Selanjutnya, kepada pembicara kedua dari oposisi pembuka, waktu Anda dipersilakan. Baik, Dewan Juri yang terhormat, saya di sini tidak setuju mengenai kesetiaan mutlak disamakan dengan sebuah kepemilikan. Mengapa? Karena kesetiaan mutlak dapat diartikan sebagai sebuah komitmen yang kuat antar pasangan. Dan jika sebuah hubungan hanya diartikan sebagai kepemilikan, maka hubungan tersebut dapat hanya bersifat materialistik saja, bukan sebuah hubungan yang didasari oleh perasaan cinta maupun perasaan saling percaya. Dan akan berbeda jika sebuah hubungan itu didasarkan pada perasaan-perasaan tersebut, yaitu rasa saling mencintai dan rasa saling memiliki. Yaitu ketika hubungan didasari oleh rasa kepercayaan, maka hubungan tersebut akan berjalan sesuai dengan hal-hal yang telah dibilang tadi, komitmen pada awal. Kemudian hubungan yang didasari hanya pada kepemilikan itu bukan sebuah hubungan, itu sebuah obsesi terhadap pasangan tersebut, bukan sebuah rasa saling mencintai maupun rasa saling menyayangi. Kemudian
Sifat-sifat tersebut dapat menimbulkan rasa kecurigaan, yaitu sifat-sifat di mana jika tidak terdapat sebuah kesetiaan mutlak akan timbul sebuah hal-hal yang akan menciptakan prasangka-prasangka ataupun sebuah rasa curiga yang dapat menimbulkan kecurigaan dan juga ketidakpercayaan. Berbeda dengan pasangan yang didasarkan oleh rasa saling memiliki, maka akan tercipta sebuah rasa percaya dan serta tidak adanya pengekangan. Jadi kesimpulannya, kesetiaan mutlak itu berbeda dengan bentuk kepemilikan yang dipenuhi oleh obsesi. Namun kesetiaan mutlak merupakan bentuk dari komitmen. Kemudian saya akan menyampaikan poin-poin argumen saya mengapa kesetiaan mutlak itu diperlukan. Yang pertama, sebagai bentuk komitmen. Mengapa? Ketika seseorang telah menjalani hubungan dengan orang lain, maka dia berkomitmen di atas hubungan tersebut. Di dalam hubungan tersebut pasti dibutuhkan kesetiaan, dan kesetiaan tersebut haruslah kesetiaan yang mutlak, bukan kesetiaan yang masih bersifat abstrak maupun kesetiaan yang pelin-pelan. Kemudian yang kedua, sebagai batasan pergaulan. Mengapa? Karena kesetiaan mutlak dibutuhkan ketika di dalam hubungan tersebut si individu satu maupun individu dua itu bermasyarakat atau bersosialisasi dengan orang lain. Saya percaya bahwa hal-hal yang disampaikan oleh tim government itu benar, yaitu bahwa manusia itu memanglah makhluk sosial dan manusia memerlukan sebuah interaksi dengan manusia lain. Namun jika interaksi tersebut tidak memiliki sebuah batasan, maka interaksi tersebut akan menciptakan sebuah keambiguitasan. Sebagai contoh, ketika seseorang berinteraksi dengan orang lain hanya didasarkan pada, dan interaksi tersebut hanya didasarkan pada sebuah pekerjaan. Namun jika salah satu individu tersebut tidak memiliki batasan dan memberikan sebuah hal-hal maupun sebuah hal seperti itu kepada orang lain tanpa memiliki batas, maka akan menimbulkan sebuah ambiguitas dalam hubungan tersebut. Mungkin bisa saja si individu yang berinteraksi dengan orang ini itu merasa apakah dia itu suka padaku, apakah dia suka sama aku karena gaya bicaranya itu lembut, gaya omongnya itu ya hal-hal seperti itu akan menimbulkan sebuah keambiguisan. Kemudian yang ketiga yaitu sebagai bentuk konsistensi antara ucapan dan juga tindakan. Yakni ketika kita berkomitmen dengan orang lain, pastikan kita mengucapkan komitmen tersebut. Dan ketika kita sudah mengucapkan komitmen tersebut, maka kita perlu menjalankan komitmen tersebut, bukan hanya sebatas ucapan. Kemudian yang keempat yaitu menghormati pasangan. Ya. Dalam poin 4 ini berkaitan dengan poin-poin sebelumnya, karena rasa iri ataupun rasa cemburu itu memiliki kadar yang berbeda-beda antara satu individu dengan individu lain, dan juga kita tidak bisa menyamaratakan perasaan-perasaan tersebut. Kita kan pasti mengetahui bahwa apakah pasangan kita itu orangnya cemburuan atau tidak. Kesetiaan itu dibutuhkan sebagai, lagi kita kembali ke poin 2 yaitu sebagai batasan pergaulan. Ketika kita sudah membatasi pergaulan, maka dengan cara itu kita bisa menghormati pasangan dengan cara kita membatasi pergaulan kita. Di sini saya tekankan bahwa itu membatasi pergaulan, bukan melarang pergaulan. Kemudian yang kelima, kesetiaan mutlak dapat menimbulkan rasa saling percaya. Mengapa? Kembali lagi pada poin sebelumnya, karena kesetiaan mutlak itu memunculkan sebuah rasa kepercayaan. Dan ketika kita membahas sebuah hubungan, pasti kita akan membutuhkan sebuah etika. Dan di dalam etika hubungan tersebut ada beberapa poin juga yang ingin saya sampaikan, yaitu yang pertama adalah etika utilitarian, yaitu kesetiaan telah membangun stabilitas kepercayaan dan kenyamanan jangka panjang. Yang kedua yaitu etika kantian, yaitu janji merupakan bentuk komitmen rasional, dan ketika kita tidak bisa memenuhi janji atau komitmen tersebut, ya kita melanggar rasionalitas kita sendiri. Dan yang berikutnya yaitu etika moralitas. Ketika kita memiliki hubungan dengan orang lain, pasti kita juga memiliki beban moral di dalam hal tersebut. Dan ketika kita melanggar nilai-nilai tersebut, ya sama saja kita melanggar moralitas kita sendiri. Kemudian kesimpulannya yaitu di dalam kesetiaan mutlak itu bukan merupakan sebuah larangan pertemanan, melainkan menciptakan sebuah batasan-batasan. Kemudian kesetiaan mutlak itu juga membentuk sebuah kepercayaan. Dan juga saya ingin menekankan lagi bahwa eksklusivitas emosional antar pasangan itu dibutuhkan, bukan sebuah hal yang bisa dibagi-bagi.
Tolak mosi. Terima kasih. Terima kasih kepada pembicara kedua dari oposisi pembuka. Baik, kita memasuki bagian kedua dari sesi debat pertama, yakni paparan dari penutup. Kepada pembicara pertama dari pemerintah penutup, waktu Anda dipersilakan. Yang kedua, para ibu juri. Pada pembicara kedua, opposition. Mereka meminta kita untuk memilih kesetiaan mutlak sebagai komitmen. Tapi justru kesetiaan yang mutlak adalah yang akan mendorong kita itu untuk terkekang. Cita yang merayakan kebebasan dan dibangun atas fondasi keberanian komunikasi dan otonomi harus kita usahakan. Itu permasalahan dalam kasus opening opposition adalah asumsi bahwa kemutlakan komitmen adalah prasyarat untuk kebahagiaan. Mereka gagal memahami bahwa dalam interaksi antar manusia yang hidup dan berkembang adalah ilusi yang berbahaya. Opening opposition telah membangun seluruh benteng mereka di atas pasir. Dan tugas saya sekarang adalah menunjukkan kepada mereka bagaimana ombak realistis dalam psikologi manusia yang akan membutuhkannya. Opening opposition mengklaim bahwa kesetiaan mutlak adalah pilihan bersama dan bukan mutlak. Ini adalah pernyataan yang secara fundamental menolak realistis sosiologis dan psikologis. Model kami, closing government yang menghilangkan kemutlakan, memaksa pasangan untuk melakukan pilihan otonomi yang sadar. Pasangan harus secara aktif bernegosiasi dan secara eksplisit menyepakati batasan mereka sendiri. Apakah itu monogami eksklusif atau bentuk komitmen non-mutlak lainnya? Pilihan yang lahir dari negosiasi bebas adalah jauh lebih kuat dan memiliki integritas yang lebih tinggi daripada kepatuhan yang dihasilkan dari ancaman suatu hubungan. Opening opposition berargumen bahwa tanpa kesetiaan mutlak, hubungan dipenuhi dengan tanda tanya dan kecemasan, mengabaikan kebutuhan dasar akan rasa aman emosional. Rasa aman emosional sejati tidak berasal dari janji bahwa pasangan tidak akan pernah melihat orang lain, tetapi dari keyakinan mutlak bahwa pasangan akan selalu berkomunikasi secara jujur dan transparan ketika mereka menghadapi kerentanan atau tantangan. Kesetiaan mutlak tidak menjamin transparansi, ia justru mendorong kebohongan. Kesetiaan mutlak tidak menjamin transparansi. Semakin keras Anda menuntut kesetiaan mutlak, semakin besar dorongan bagi pasangan untuk mengumumkan kebenaran. Untuk mempertahankan ilusi kesempurnaan dalam suatu hubungan, ketenangan pikiran yang ditawarkan tim oposisi adalah ketenangan yang rapuh. Ia akan hancur lebur saja begitu ketertarikannya hilang satu sama lain. Sebaliknya, model tim kami menawarkan keamanan yang adaptif, dibangun di atas fondasi yang menerima manusia, rentan dan komunikasi adalah kuncinya. Opening opposition mengklaim bahwa model kami tidak memiliki struktur yang jelas dan mutlak menyediakan kejelasan moral dan batas perilaku. Batas mutlak adalah batas yang statis, sementara kita dalam dunia manusia merupakan hubungan yang dinamis. Batasan yang statis akan menjadi tidak relevan, menyesalkan dan tidak jelas seiring berjalannya waktu dan perubahan kehidupan. Misalnya, perubahan karir yang menuntut kedekatan dengan rekan kerja atau mahasiswa berdekatan dengan teman yang lainnya demi kerja kelompok. Kejelasan sejati dalam sebuah hubungan tidak datang dari suatu peraturan yang berlaku selamanya, tetapi dari proses berulang negosiasi kebersamaan. Opening opposition mengklaim bahwa tanpa kesetiaan mutlak, suatu pihak dapat memiliki peluang yang lebih besar untuk mencari perhatian dari orang lain. Dan hal itu menimbulkan ketidakseimbangan kekuasaan. Ketidakseimbangan kekuasaan tidak disebabkan oleh kurangnya mutlak, melainkan oleh ketidaksetaraan nilai diri dan ketergantungan finansial atau emosional. Faktanya, kesetiaan mutlak justru sering digunakan oleh pihak yang dominan untuk menindas otonomi suatu pasangannya. Dengan menghilangkan hal mutlak, kita justru memberdayakan kedua belah pihak. Hubungan menjadi lebih aktif, pasangan yang lebih terikat secara emosional dipaksa untuk berfokus pada meningkatkan kualitas diri dalam hubungan, bukan pada mengawasi pasangan mereka agar tidak melanggar batasan mutlak. Cinta sejati harus meningkatkan nilai diri, bukan membuatnya bergantung pada kepatuhan pihak lain. Opening opposition menyimpulkan dengan hubungan kesetiaan mutlak dengan integritas pribadi, investasi jangka panjang dan pencegahan normalisasi pengkhianatan, kami akan memutarbalikkan semua klaim ini. Kesetiaan mutlak adalah investasi yang memiliki rasio terbesar. Jika mutlak adalah syarat investasi, maka pelanggaran sekecil apapun, jika hubungannya dalam 20 tahun, maka akan runtuh begitu saja. Investasi yang kami tawarkan adalah investasi yang tahan banting. Kami berinvestasi pada proses perbaikan
kemampuan untuk berkomunikasi saat sakit dan pemulihan yang jauh lebih cerdas daripada investasi pada janji yang tidak akan mungkin dilanggar oleh suatu pasangan. Dalam kesetiaan mutlak, kita menolak kemutlakan sama sekali tidak berarti kami menormalisasi tentang pengkhianatan. Kami hanya menolak definisi pengkhianatan yang tidak terlalu luas dan tidak manusiawi. Kami menegaskan bahwa pengkhianatan terjadi ketika komitmen negosiasi dilanggar tanpa komunikasi antara satu dan yang lainnya. Kami tidak menormalisasi rasa sakit, kami menormalisasikan kejujuran. Dewan juri yang terhormat, perdebatan hari ini menempatkan Anda di kehidupan dua model hidup. Model oposisi adalah model mencari kesempurnaan yang mustahil dalam sebuah komitmen tanpa kerentanan yang menuju pada persembunyian. Sedangkan model closing government adalah model yang mencari kejujuran yang sulit, sebuah komitmen yang mengakui kerentanan dan memilih komunikasi sebagai jalan keluar. Hal itu tentu saja tidak mudah, tapi kita harus mengusahakan agar kemutlakan yang dalam suatu hubungan itu dapat teruntuk. Kami percaya pada cinta yang jujur, cinta yang memberi Anda hak untuk berubah, tetapi selalu pilih untuk kembali ke pasangan masing-masing. Kami meminta Anda untuk menolak model yang membicarakan. Kami minta Anda untuk menolak kesetiaan yang mutlak dan menegaskan kembali nilai komitmen yang dibangun untuk anas kebebasan dan integritas yang realistis. Kami bangga untuk menang. Terima kasih kepada pembicara pertama dari pemerintah penutup. Selanjutnya, kepada pembicara pertama dari oposisi penutup, waktu Anda dipersilakan. Yang terhormat moderator, panel juri serta rekan-rekan debat sekalian, hari ini kami sebagai CO atau closing opposition berdiri kokoh menolak mosi ini karena kami percaya bahwa cinta sejati justru membutuhkan kesetiaan mutlak sebagai nilai inti yang melandasi hubungan yang sehat, stabil dan bermakna. Tadi tim pemerintah memberi pandangan bahwa kesetiaan mutlak adalah pilar kepercayaan dan keamanan emosional. Tapi kami sebagai tim opposition menyanggah bahwa tanpa kesetiaan konsep cinta sejati menjadi tidak bermakna, dan pemerintah ingin menegaskan bahwa cinta sejati tetap dapat eksis meskipun tidak ada kesetiaan mutlak. Namun kami bertanya, jika seseorang tidak memilih untuk setia kepada pasangannya, lalu apa bedanya cinta sejati dengan cinta hubungan biasa? Selama berabad-abad, orang percaya bahwa cinta sejati berdiri atas 3 pilar penting. Yang pertama adalah berlanjut dari waktu ke waktu atau kontinuitas. Yang kedua, kesediaan untuk tetap bersama atau komitmen. Dan yang terakhir atau yang ketiga adalah memberikan perhatian khusus hanya pada pasangan atau perhatian eksklusif. Penelitian psikologi tentang romantic beliefs menunjukkan bahwa masyarakat secara konsisten memandang cinta sejati sebagai hubungan yang unik, berkomitmen, dan tahan uji. Tanpa kesetiaan, batas antara cinta sejati dan afeksi saat memudar. Ketika kesetiaan dihapus istilahnya jadi cinta sejati, berubah menjadi istilah relatif yang biasa diartikan seenaknya, dimanipulasi dan dijadikan pembenaran perilaku yang tidak bertanggung jawab. Misalnya, tanpa kesetiaan, cinta sejati kehilangan identitasnya, nilainya, dan juga maknanya. Selanjutnya, kesetiaan adalah fondasi keamanan dan emosional. Didukung oleh penelitian, hubungan cinta yang sehat membutuhkan rasa aman, kepercayaan, dan ruang stabil untuk bertumbuh. Dan berbagai penelitian mendukung hal ini. Misalnya penelitian tentang kualitas hubungan romantis dan kesejahteraan psikologis menunjukkan bahwa stabilitas hubungan yang dibangun dari komitmen dan rasa percaya secara signifikan meningkatkan subjektif well-being seseorang. Ketika hubungan tidak stabil atau penuh ketidakpastian, kesejahteraan mental menurun secara drastis. Studi lain pada hubungan pasangan yang LDR menemukan bahwa kepuasan hubungan sangat dipengaruhi oleh rasa aman yang lahir dari kepercayaan dan komitmen. Maka dari itu, cinta sejati bukan tentang tahu putus kehilangan, tapi tentang yakin satu sama lain, dan oleh karena itu, kesetiaan bukan sekadar hubungan emosional, tapi juga fondasi stabilitas jangka panjang dalam hubungan. Selanjutnya, tim government atau tim pemerintah mungkin mengklaim bahwa kesetiaan mutlak mengekang kebebasan individu.
Namun, kami tegaskan bahwa kesetiaan sejati adalah pilihan sadar, bukan belenggu. Makanya, penelitian mengenai attachment style membuktikan bahwa hubungan yang aman atau secure attachment terbentuk dari kepercayaan dan komitmen dua arah yang konsisten. Ada laki-laki dan ada perempuan, dan keduanya saling mempunyai kesadaran satu sama lain. Dan bentuk lain dari secure attachment ini, yaitu kedua pasangan mampu menjaga komitmen tersebut bukan karena terpaksa, tapi karena memilih untuk mencintai. Karena tidak bisa kita pungkiri bahwa menukar kestabilan hubungan demi kepuasan sementara tidak akan mengguncang rasa aman bagi pasangan. Justru mereka membutuhkan rasa struggle ataupun kecemasan dalam hubungannya supaya hubungannya mendapat koreksi dan lebih baik. Dan kesetiaan dalam bentuk kedewasaan emosional itu ternyata tidak membelenggu seperti yang menghapus kesetiaan atau menormalisasi sebuah pengkhianatan sosial. Karena realitas sosial nyatanya membuktikan bahwa kesetiaan tidak lagi dianggap penting karena masyarakat dapat terpotong untuk menormalisasi perilaku merusak seperti KDRT dan pemerkosaan. Karena itu, hubungan studi romantis menunjukkan bahwa ketidakjujuran dan konflik yang dipicu oleh ketidaksetiaan secara langsung menurunkan kepuasan hubungan dan meningkatkan stres emosional. Bahkan dalam penelitian tentang transparansi digital antar pasangan, kepercayaan terbukti menjadi salah satu indikator utama dalam kestabilan hubungan. Jika konsep setia dihapus, dasar kepercayaan ini akan runtuh. Dan tanpa kesetiaan, yang tersisa bukanlah cinta, tapi meromantisasi ego dan kepuasan pribadi yang dibungkus dengan kata cinta. Kesetiaan mutlak juga tidak menghapus kemandirian individu, tapi kami tidak menarasikan bahwa kesetiaan berarti hilang kebebasan atau identitas dirinya. Karena penelitian juga menunjukkan bahwa hubungan yang stabil dan penuh kepercayaan memberi dukungan emosional yang membuat individu lebih percaya diri, produktif, dan berkembang lebih baik secara personal. Misalnya, kesetiaan justru memberikan ruang aman bagi individu untuk bertumbuh, dan hubungan yang menjadi badai saat itu bisa menjadi kehidupan yang akan datang di masa depan. Makanya, kami sebagai closing opposition dengan tegas menyatakan bahwa kesetiaan mutlak adalah fondasi dari cinta sejati, justru bukan menjadi penghalangnya. Karena tanpa kesetiaan, cinta kehilangan arah, nilai, dan maknanya. Cinta bagi kami adalah membiarkan segalanya terjadi bukan dengan sesuka hati, tapi dengan menjaga satu sama lain dengan tanggung jawab yang penuh. Maka dari itu, kami menolak emosi ini karena cinta sejati membutuhkan kesetiaan sebagai bukti, pegangan, dan kekuatan cinta itu sendiri. Bangga menjadi tim oposisi. Terima kasih kepada pembicara pertama dari oposisi penutup. Baik, berikutnya saya persilakan pembicara kedua dari pemerintah penutup untuk menyampaikan argumennya. Dewan juri yang terhormat, saya berdiri kokoh untuk menunjukkan bahwa oposisi mendasarkan klaim mereka pada definisi cinta yang sempit, ketakutan akan kehilangan, dan asumsi bahwa cinta hanya bisa bekerja dalam satu jenis hubungan. Kami akan menunjukkan bahwa cinta sejati lebih luas, lebih matang, dan lebih manusiawi daripada yang mereka bayangkan. Tim oposisi mendefinisikan cinta secara eksklusif dan absolut. Ini bukan deskripsi cinta sejati, tetapi monogami versi mereka sendiri. Oposisi menyamakan cinta sejati dengan komitmen eksklusif, seolah-olah satu-satunya bentuk cinta yang valid adalah hubungan romantis monogami dengan standar ketaatan mutlak. Masalahnya, dalam ketaatannya, cinta hadir dalam berbagai bentuk monogami sehat, monogami longgar, relationship dengan batasan ternegosiasi, kemudian hubungan yang berbasis kepercayaan, dan banyak lainnya. Mutlak berarti tidak boleh ada negosiasi sama sekali. Ini tidak realistis dan tidak mewakili semua bentuk cinta yang tersebar di masyarakat. Dengan kata lain, oposisi tidak mempertahankan cinta yang universal. Mereka mempertahankan model hubungan tertentu lalu memaksakan model itu sebagai standar cinta sejati. Itu bukan argumen yang filosofis, itu bias yang normatif. Kedua, tim oposisi mengatakan bahwa kesetiaan mutlak adalah pilar kepercayaan dan keamanan emosional. Kami dari tim pemerintah
berpendapat bahwa justru kesetiaan mutlak menghasilkan kecemasan, bukan menghilangkan kesetiaan. Yang mutlak berarti tidak ada ruang untuk kesalahan, tidak ada ruang untuk dialog, tidak ada ruang untuk pertumbuhan. Dampaknya apa? Pasangan takut jujur tentang rasa tertarik yang wajar karena standar mutlak. Pasangan menyembunyikan emosi karena takut dianggap melanggar eksklusivitas. Ketakutan ini menciptakan hubungan penuh sensor, diri dan kepatuhan, bukan kepercayaan. Kepercayaan yang sehat dibangun dari kejujuran tentang perasaan, transparansi, kemampuan untuk berkomunikasi tentang batasan, dan kesadaran bahwa pasangan adalah manusia yang kompleks. Jika harus mutlak berarti tidak boleh ada kegagalan. Ini mendorong kepura-puraan, bukan kepercayaan. Kemudian oposisi juga mengatakan ketertarikan boleh muncul, tetapi tindakan harus bisa dikendalikan. Kami sebagai tim pemerintah memiliki argumen bahwa kesetiaan mutlak mengabaikan dinamika emosional yang alami dan manusiawi. Manusia bisa mengadmir orang lain, bisa mempunyai koneksi emosional dengan banyak orang, bisa mencintai pasangan tanpa harus memutuskannya dari seluruh dunia emosional di luar hubungan. Oposisi mengasumsikan bahwa jika Anda membuka ruang emosional sedikit saja kepada orang lain, itu bisa menjadi ancaman. Ini menjadi problematik karena relasi sosial, pertemanan dalam atau koneksi emosional bukan ancaman selama batasan masih bisa dinegosiasi. Cinta sejati seharusnya cukup aman untuk percaya bahwa pasangan punya hati yang luas tanpa otomatis berarti selingkuh. Kesetiaan mutlak sama saja pandangan bahwa cinta adalah sumber daya yang terbatas, padahal cinta manusia itu elastis dan multidimensi. Oposisi juga menyatakan wilayah abu-abu merusak hubungan. Justru kedewasaan hubungan terletak pada kemampuan mengelola wilayah abu-abu, bukan meniadakannya. Faktanya tidak ada hubungan yang 100% ditakuti. Batasan setiap pasangan berbeda. Hubungan yang sehat justru mendiskusikan wilayah abu-abu, intensitas dating, batasan flirting, batasan pertemanan. Dengan kata lain, komunikasi bukan absolutisme yang mencegah rasa curiga. Oposisi ingin membuat hubungan stabil lewat aturan kaku. Kemudian pemerintah ingin membuat hubungan stabil lewat musyawarah dan komunikasi yang dewasa. Kami dari tim pemerintah memiliki argumen inti, cinta sejati membutuhkan kepercayaan, bukan kontrol. Kepercayaan tidak membutuhkan kesetiaan mutlak. Contoh nyata seperti ini, pasangan yang LDR dan memiliki rasa kepercayaan satu sama lain meskipun jarang memberikan laporan yang detail. Suami istri yang tetap punya sahabat lawan jenis dan tetap merasa aman. Pasangan yang melalui krisis berdialog dan memulihkan hubungan tanpa sadar, tanpa celah. Kepercayaan itu diberikan bukan dipaksakan. Kepercayaan itu dibangun bukan diwajibkan. Bertahan justru karena fleksibilitas, bukan kerapuan batas kaku. Jika cinta sejati rapuh sampai membutuhkan aturan mutlak, itu bukan cinta, melainkan itu ketergantungan emosional. Kemudian kami juga beranggapan kesetiaan mutlak menghilangkan kemanusiaan dan otonomi pribadi. Mutlak sama saja nol toleransi, mutlak sama saja nol ruang kesalahan, mutlak sama saja nol ruang untuk perkembangan emosional yang organik. Cinta yang dewasa memahami bahwa pasangan bisa berubah, pasangan bisa punya dinamika emosional dengan orang lain tanpa berarti mengkhianati. Kesalahan manusiawi tidak mematikan cinta jika ada rekonsiliasi. Cinta sejati tidak membutuhkan mitos bahwa pasangan adalah makhluk yang tidak akan pernah salah atau tertarik pada siapapun seumur hidup. Itu bukan cinta, melainkan itu ilusi. Kami juga memiliki argumen bahwa kesetiaan moderat yang dinegosiasikan jauh lebih sehat dan stabil daripada kesetiaan mutlak. Kenapa? Karena pasangan yang paham apa yang boleh dan tidak boleh, batasan realistis, hubungan punya ruang untuk komunikasi yang jujur. Hubungan tidak runtuh hanya karena ketidaksempurnaan yang kecil. Mutlak berarti sedikit salah saja bisa menyebabkan hubungan itu hancur. Moderasi berarti ada ruang belajar, memperbaiki, dan tumbuh. Ini jauh lebih cocok untuk hubungan jangka panjang yang realistis. Dewan juri yang terhormat, oposisi ingin membangun cinta di atas ketakutan akan kehilangan. Kami ingin membangun cinta di atas kepercayaan, komunikasi, kedewasaan emosional, dan ruang untuk menjadi manusia. Cinta sejati tidak membutuhkan kesetiaan mutlak. Yang ia butuhkan adalah komitmen yang disadari, disepakati, dan manusiawi, bukan absolutisme yang kaku.
Karena cinta yang tidak memberi ruang untuk bernafas bukanlah cinta, melainkan berdarah emosional. Dengan ini kami meminta Dewan yang terhormat untuk mendukung mosi ini sebagai pemerintah. Terima kasih kepada pembicara kedua dari pemerintah penutup. Dan pembicara terakhir untuk sesi ini kepada pembicara kedua dari oposisi penutup, waktu Anda dipersilakan. Baik, kali ini saya sebagai pembicara kedua dan sebagai closing opposition berdiri kokoh dalam mosi ini. Kami percaya bahwa cinta sejati justru membutuhkan kesetiaan mutlak sebagai nilai inti yang melandasi hubungan yang sehat, stabil, serta bermakna. Dan kesetiaan, konsep cinta menjadi tidak bermakna. Pemerintah ingin menegaskan bahwa cinta sejati tetap dapat eksis meskipun tidak ada kesetiaan mutlak. Namun kami bertanya, jika seseorang tidak memilih untuk setia pada pasangannya, lalu apa bedanya cinta sejati dengan hubungan biasa? Selama berabad-abad, yang percaya bahwa cinta sejati berdiri di atas 3 hal terpenting, yaitu berlanjut dari waktu ke waktu, kemudian kesediaan tetap bersama atau komitmen, dan kemudian memberikan perhatian khusus bahwa hanya pada pasangan yang memberikan perhatian tersebut. Peneliti psikologi tentang romantis drift menunjukkan bahwa masyarakat secara konsisten memandang cinta sejati sebagai hubungan yang unik, berkomitmen, dan tahan uji. Tanpa kesetiaan, batas antara cinta sejati dan afeksi sesaat memudar. Ketika kesetiaan dihapus, istilah cinta sejati berubah menjadi istilah relatif yang bisa diartikan
menembus dengan kata cinta. Kemudian kesetiaan mutlak tidak menghapus kemandirian individu. Kami menolak narasi kesetiaan berarti hilangnya kebebasan atau identitas diri. Nah, peneliti menunjukkan bahwa hubungan yang stabil dan penuh kepercayaan memberikan dukungan emosional yang membuat individu lebih percaya diri, produktif, serta berkembang lebih baik secara personal. Kemudian kesetiaan ini justru memberikan ruang aman bagi individu untuk tumbuh. Kesetiaan ini bukan penjara, ia adalah jangkar yang menstabilitaskan hubungan saat badai kehidupan datang. Nah, kami sebagai closing position dengan tegas menyatakan bahwa kesetiaan mutlak adalah fondasi cinta sejati, bukan penghalangnya. Tanpa kesetiaan, cinta kehilangan arah, nilai, dan maknanya. Kemudian cinta sejati bukan membiarkan segala terjadi sesuka hati, tetapi memilih dengan sadar dan menjaga satu hati dengan penuh tanggung jawab. Oleh karena itu, kami menolak mosi ini. Cinta sejati membutuhkan kesetiaan sebagai bukti pegangan dan kekuatan cinta itu sendiri. Terima kasih. Terima kasih kepada pembicara kedua dari oposisi penutup. Baik, seluruh rangkaian sesi debat telah selesai. Terima kasih kepada seluruh pembicara dari keempat tim yang telah menyampaikan argumen dan gagasannya, serta terima kasih kepada para juri dan hadirin yang telah mengikuti acara ini dengan aktif. Dengan demikian, acara debat pada hari ini kami nyatakan ditutup.